Sekarang ini banyaknya orang berceramah, tak cukup syarat. Cuman Nabi dah bilang nanti ada ghaibidah. Apa itu? Ilmu tak ada, pandai menyusun kata-kata sehingga orang mengikuti fatwa dia. Di sini seringnya saya selalu mengajak, mari kita bedah, mari kita bedah. Bukan masalah sok pandai atau sok pinter. Kita ingin meluruskan, jangan sempat umat tertokoi. Kita mau luruskan. Zikir bersama, apa dah kita bahas setelah sholat. Kalau dulu-dulu apa orang bilang, tak ada dalil, kapan dicontohkan? Begitu kita bedah, ini hadisnya. Ini hadisnya bagaimana? Duduk kita bersama di rumah Allah. Tak perlu kau segan, karena sama-sama rumah Allah. Kecuali di rumahku kau segan datang, kan gitu. Duduk kita bersama. Setidak-tidaknya kalau kau anti zikir berjamaah, kan gitu. Setidak-tidaknya kalaupun kau anti, dengan sebab kita bedah ini, kau sudah tidak berani lagi mengatakan bid'ah sesat. Yang ini dia ya. Mohon dukungan dan bantuannya dengan cara meng-like, subscribe, and share. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dialog ini santai, nggak perlu menggebu-gebu emosi. Santai, tenang. Petinju pun kalau yang gebak-gebuk itu kalah. Santai, tenang. Kayak saya ketemu sama Wak. Wak ini semayang malas, minum tua rajin. Semayang malas, umur udah 60. Wak ini dalam Wak jauh dari sana. Cerita agama kuat kali. Di mana duduk cerita agama. Cuman nggak ibadah. Ada 20 orang tuh anak-anak muda. Wak itulah cerita. Datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain Wak? Ini nih anak-anak muda ini malas sekali belajar agama. Terpaksa aku ajari. Awak ada nengok di kantong itu ada kamput. Wak memangnya apa ini? Nah, ini aku ajari agama. Wak tahu agama? Dia tahu dah. Masa aku nggak tahu? Wak tahu surga dan neraka? Ya tahu. Surga itu apa? Tempat kenikmatan. Neraka tempat kesengsaraan. Tidak tahu. Jalan ke surga apa Wak? Ibadah. Jalan ke neraka ya maksiat. Berarti kan tahu Wak ini. Saya tanya, Wak mau kemana? Stabat. Cocok. Enggak cocok. Yang awak tanya sesuai dengan pertanyaan awal. Wak tahu surga? Tahu. Jalannya apa? Ibadah. Wak tahu neraka? Tahu. Jalannya apa? Maksiat. Wak mau kemana? Stabat. Mana cocok? Begini loh Wak. Ini dalam kantong ini apa? Oh, ini tua. Sebelah kiri kamput. Wak tahu ini apa? Ya, tahu aku ini. Hukumnya apa? Haram. Kenapa Wak minum? Makanya kau harus belajar tauhid tingkat tinggi gitu Wak. Jadi kalau udah tingkat tinggi boleh minum. Di mana letak pembolehan? Rupanya sikit aja. Letak pembolehannya sikit aja. Apa? Tidak bergerak sesuatu debu sekalipun kalau tidak digeraki Allah. Betul nggak Wak? Betul. Kan ini yang sering terjadi. Saya ngobrol berapa puluh tahun yang lalu, sekitar 15 atau 20 tahun yang lalu, depan Kapleri itu kesana dikit. Ada orang agak gondrong ya, naik kereta baju buka, cerita agama. Lewat Kapleri itu, mana lama. Karena waktu itu ada pakcik saya waktu rusuh-rusuh Aceh ngontrak di dekat situ, jadi duduk di dekat warung itu. Cerita lah dia. Ya cerita yang model gini tadi. Tidak bergerak satu debu pun tanpa digerakkan Allah. Inilah tauhid tingkat tinggi. Udah boleh minum. Bapak kalau mau minum tua, belajar tauhid tingkat tinggi sama dia. Biar bulat dalam neraka. Memang yang dia bilang betul. Tapi banyak orang pulang. Nah, maka dialognya harus pelan kali. Ambil ayat satu persatu. Ya, ambil ayat satu persatu. Kita
kita bikin di sini aja ya, supaya enak. Apa bedanya akal sama nafsu? Nah, kalau kita pakai dalam Quran, nah, ya, bedanya dia, kalau dia akal, kalau akal untuk, ya, untuk baik, akal untuk baik. Makanya Allah selalu bilang, afala taqilun, afala taqilun. Kenapa nggak kau pikirkan? Kenapa nggak kau pikirkan? Berarti untuk baik. Kalau nafsu, ya, nafsu untuk buruk. Kita lihat dalam surat Yusuf 53, ya. Nah, dah. Berarti beda, akal nafsu untuk baik, nafsu untuk anggap aja lah dua kartu, ya kan, Sempati, Mentari, dua kartu. Kalau kartunya kartu Sempati, sinyalnya apa? Telkomsel. Kalau Mentari, sinyalnya apa? Indosat. Kalau masuklah kartu akal, sinyalnya apa? Sinyal iman. Kalau masuk kartu nafsu, sinyalnya apa? Korin. Kita ada dua sinyal tanpa kita sadari, sinyal iman atau sinyal korin. Korin itu jin pendamping. Setiap manusia ada jinnya. Nah, makanya kadang-kadang tak salah watuk di kampung. Aku lagi bersetan nih katanya. Iya, tak salah juga itu. Dah. Jadi kalaulah HP ada kartunya, sinyalnya lengkap, pulsanya ada, miss call-nya kemana? Membutuhkan satelit. Diri saya ini bagaikan HP, akal boleh masuk, nafsu boleh masuk. Kalau nafsu menggunakan sinyal setan, kalau akal menggunakan sinyal iman. Bayangkan, berakal sekalipun kalau nggak beriman nggak bisa. Masuklah dia ke dalam hati. Nah, mintanya akal apa? Akal minta baik. Nah, terus kalau akal minta baik, nah, dari Tuhan apa? Qabul atau tidak. Kalau kabul, jadi baik yang dipengenkannya. Kalau nggak kabul, nggak jadi. Berapa banyak orang mau baik tapi nggak jadi karena nggak kabul. Andaikan kabul, bagaimana? Kalau kabul jatuhlah izin. Kalau sudah izin, jatuhlah hendak. Kalau sudah kehendak, baru digerak. Ini dia. Wah, kenapa digerakkan minum tua? Kan gitu tadi. Kenapa wak minum tua? Ya digerakkan Allah, tidak bergerak debu tanpa izin. Betul kan? Betul, santai. Kira-kira kenapa wak digerakkan Allah minum tua? Tanya aja, kenapa pula? Oh, aku dikendaki. Masih betul wak itu kan? Masih betul. Makin kuat lagi malahan. Kenapa sampai wak dikendaki minum tua? Aku diizinkan. Makin kuat posisi wak itu. 3 udah dapat. Gerak, kehendak, izin. Kenapa wak sampai diizinkan minum tua? Aku dikabulkan. Kan begitu? Nah, kira-kira mungkin nggak? Ya, mungkin nggak? Akalnya yang minta. Berarti bukan akal, berarti nafsu. Nah, di sini. Andaikan orang yang beriman, akalnya minta baik, kabul nggak? Kabul. Kalau udah kabul, diizinkan, dikehendak, digerak, maka jadilah dia beribadah sesuai dengan inginnya tadi. Nah, kau kenapa sembahyang? Ya aku digerakkan Allah juga, wah sama ya aku. Kau digerakkan, aku digerakkan. Dah. Kenapa kau digerakkan? Ya aku dikehendaki. Sama, aku pun dikehendaki buat minum tua. Aku tak bisa melawan. Kenapa dikehendaki? Ya diizinkan. Kenapa diizinkan? Dikabulkan.
Kenapa dikabulkan? Akalku yang minta. Di sini bedanya awak sama awak itu. Ada yang satu mainnya akal, ada yang satu mainnya nafsu. Baru berlaku Rabbana zalamna anfusana. Di situ. Di situ, ya. Ini Allah tidak merubah nasib hingga kita merubah. Ya kan? Allah rubah enggak? Enggak. Kalau enggak kita rubah enggak. Saya tumbuk Bapak. Dah, begitu Bapak kena saya tumbuk, Bapak dapat apa? Nah, jangan bilang bendol kan gitu. Dapat pahala itu dulu. Saya dapat apa? Dosa. Tuang kena. Allahu Akbar. Yang kena dapat pahala, yang tumbuk dapat dosa. Milih mana kita? Pilih mana? Ya, kan? Dah, Allah tidak rubah. Pahala Bapak enggak dirubah. Dosa saya pun tak dirubah. Jatah pun ada. Jatah Bapak surga, jatah saya enggak Allah rubah. Hingga saya merubahnya. Bapak rubah pertama. Ya kan? Sampai kapanpun tak ku maafkan. Sampai kapanpun retak langit ini tak ku maafkan. Ku musuhi. Berubah. Pahala tadi masih ada nggak? Tidak. Dosa. Jangan bilang dosa. Dosanya nggak dulu. Artinya pahala udah hilang. Begitu lebih dari 3 hari bermusuh-musuh, kartu terblokir. Itu masalahnya. Maka hati-hati. Nah, saya tadi bagaimana? Nasib tidak dirubah kecuali saya yang merubah. Oh, nggak jadi nih. Aku takut aku masuk neraka. Kemarin terpijak buntung rokok aja 2 hari aku. Nggak kemana-mana. Ngeri nih. Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Ya. Atau tak mau jawab. Nggak ada. Assalamualaikum. Wak, minta maaf lah Wak. Gini. Tak ada maaf. Pokoknya tak ada. Titik. Dapat nggak maaf? Tidak. Allah rubah nggak? Belum. Orang belum dapat. Apa kata Allah? Kan tak dapat tadi. Wa batahu ilaihil wasilah, cari jalannya. Wah, ini paling sayang sama si Budin. Saya ambil wasilah Budin. Dah. Kenapa? Karena itu kesayangannya. Berjalan saya berdua sama si Budin. Berjalan. Demam si Budin, saya tolong. Apa ditengok waktu? Wah, rupanya punya hati juga kurang ajar. Kan begitu? Punya hati juga. Dah, ini termasuk mencari jalan. Yang nyuruh siapa? Allah. Ada orang bilang tawasul syirik, jangan dulu. Yang bilangnya alumni, jangan dulu. Kita bedah dulu dalil. Ya, kita bedah dulu, jangan bilang ini. Lalu kita tunjukkan fakta-fakta para sahabat. Kalau memang syirik, Aisyah kena, karena ada fakta. Siap nggak? Kalau syirik juga Aisyah, kau bertentangan dengan Quran, karena ada ayat. Jadi begitulah itu. Terakhir Pak, cari wasilah. Begitu cari wasilah, udah dapat dari Budin, maaf belum dapat, cuma hati Wak itu udah lembut. Jatuhlah anak Wak itu tadi ke paret. Rupanya anak ini tadi pun anak paling bandel. Saya bantu, enggak juga melembutkan hati Wak itu. Bersyukur dia anaknya jatuh. Jatuhlah cucu kesayangannya. Saya bantu, disitulah. Kemudian saya datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Wak minta maaf. Aku sebenarnya malas maaf. Tapi ku tengok kemarin cucuku itu, kalau bukan kau yang menyelamatkannya, aduh gimana? Ya udahlah, udah ku maafkan. Barulah Allah robah nasib saya setelah saya berubah.
Pertanyaannya, berapa kebaikan yang sudah kita robah menjadi buruk? Berapa keburukan yang belum kita robah menjadi baik? Di akhirat nanti baru dihitung. Hati-hati. Kalau kita mengikuti agama, sistemnya juga kita ikuti, maka tidak ada yang bisa paham Quran dan hadis kecuali ulama yang cukup syarat. Sekarang ini banyaknya orang berceramah, tak cukup syarat. Cuman Nabi dah bilang nanti ada ghaibithah. Apa itu? Ilmu tak ada, pandai menyusun kata-kata sehingga orang mengikuti fatwa dia. Di sini seringnya saya selalu mengajak, mari kita bedah, mari kita bedah. Bukan masalah sok pandai atau sok pinter. Kita ingin meluruskan, jangan sempat umat tertokoi. Kita mau luruskan. Zikir bersama, apa dah kita bahas setelah sholat. Kalau dulu-dulu apa orang bilang, tak ada dalil, kapan dicontohkan? Begitu kita bedah, ini hadisnya bagaimana? Duduk kita bersama di rumah Allah. Tak perlu kau segan, karena sama-sama rumah Allah. Kecuali di rumahku kau segan datang, kan gitu. Duduk kita bersama. Setidak-tidaknya kalau kau anti zikir berjamaah, kan gitu. Setidak-tidaknya kalaupun kau anti, dengan sebab kita bedah ini, kau sudah tidak berani lagi mengatakan bid'ah sesat. Kita tunjukkan dalilnya. Jadi tidak main-main. Nah, kadang-kadang kan orang sebenarnya, saya tadi yang saya ketik ini, cuman begitu saya tengok rupanya ada yang belum selesai. Kaji kita yang kemarin. Ini yang saya ketik ini. Masalah iman kembali ke Madinah. Tadi malam saya ketik, mau saya bedah itu. Karena ada orang bilang satu saat iman nanti akan kembali ke Madinah. Itu kan memang betul, hadis itu sahih. Ya. Nah, ini sanadnya pun ini saya tulis yang riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, Abu Hurairah yang bilangkan. Terus masuk kepada Hafiz Asim bin ini, terus ini sampai kepada Imam Bukhari. Hadis ini sahih. Jadi orang bilang, di Madinah ada nggak tahlilan? Nggak ada. Nah, iman satu saat kembali ke Madinah. Di Madinah nggak ada tahlilan. Berarti siapa yang tahlilan berarti sesat. Gampang kali. Ya. Di Madinah ada nggak kunut? Nggak ada. Iman kembali ke Madinah. Artinya ya tengoklah Madinah. Kalau Madinah nggak ada, beramallah sesuai dengan Madinah. Aduh. Pertanyaan itu dilayangkan orang ke ke Facebook saya. Saya bilang tunggulah, saya jawab rencana tadi itu. Rupanya saya tengok yang kemarin belum clear, maka kita clearkan juga yang. Berarti ini nanti pengajian bulan depan ini. Ya. Perlu dijawab itu, perlu dijawab. Tadi malam musyawarah saya sama anak saya. Coba ini kau bedah dulu, kau bedah. Saya bilang ini. Nah, sesungguhnya iman itu akan menyebar, ya. Kembali masuk, bisa juga nih arti ini bisa aja menyebar, bisa kembali, bisa masuk. Saya tanya. Nah, coba kita artikan menyebar, macam mana? Coba kita artikan kembali, macam mana? Kalau coba kita artikan masuk, bagaimana dia? Maka saya bikin menyebar ke Madinah, kembali ke Madinah, masuk ke Madinah. Kalau begitu bagaimana dia? Nah, tadi saya ketik ini banyak lagi. Nah, jadi insyaallah bulan depan baru pembahasan masalah ini. Jadi kadang-kadang awak begitu tengok di Facebook, awak ceklah diri dia, siapa dia, apa kehebatan, kemampuannya dalam ini. Rupanya tak bisa. Cuman walaupun tak bisa, fitnahnya muncul. Ustaz-ustaz pun latah. Kalau nggak ada di Madinah, jangan kita adakan di sini. Jangan. Pokoknya Islam nanti kembali ke Madinah. Iman kembali ke Madinah. Iman Allah. Saya bukan apa-apa. Kalau saya yang salah, disalahkan yang sudah. Ya. Orang-orang yang anti tahlil yang hidup sekarang ini, kita tanya, kau anti tahlil ya apa? Bid'ah. Ayah masih hidup dan meninggal. Waktu ayah meninggal kemarin dalam pemahaman seperti kau apa seperti aku? Oh, seperti Ustaz, bukan seperti ini. Ya, berarti ayahmu pun masuk neraka. Atukmu masuk neraka juga.
Apa pembelaanmu? Wah, itu kan gini, ayahku kan nggak paham kali. Nah, terus itu alasannya ayahmu masuk surga gitu. Jadi kita jangan begitu, jangan pakai nafsu. Berdakwahlah pakai iman dan dalil, jangan pakai nafsu. Saya ingin membela. Yang saya bela sebenarnya ayahnya, bukan ayahnya. Karena ayahnya tadi pahamnya tahlil, ayah pahamnya kunut. Nah, ayahnya ini yang mau saya bela, dan kita buktikan kalau memang kita salah, kita rujuk kok. Saya berkali-kali, ayo kita dialog. Ayo kita dialog. Kalau memang aku yang kalah dalam hal ini, aku rujuk nanti. Oh, kita bukan masalah menang kalah, agama jangan diperlombakan. Ini yang jadi kucing-kucingan jadi kucing-kucingan. Kita maunya bedah. Quran kita sama dan ini kita sama, kecuali dengan Ahmadiyah. Kalau dengan Ahmadiyah kita nggak sama. Dia bilang Quran, amalnya tazkirah, maka sering dibohongi. Beda lagi dengan LDI, hadisnya sama kita dengan LDI. Sama kita. Cuman apa? Yang di kitab hadis diterangkan 1, yang di otak doktrin 10. Makanya kadang-kadang ada orang nggak cekatan, nggak apalah. Ku tengok nggak ada salah kok. LDI betul-betul aja ku tengok ini. Berangkatlah dengarkan. Saya ada keluarga itu dari istri itu pahamannya di LDI. Nah, Ustaz besar juga lah kalau di sana di tempatnya. Datang saya ke rumahnya. Begitu datang ke rumahnya, ceritakannya kehebatan LDI, diam aja saya Udah. Begitu dah diam, karena rumahnya jauh dari sini berapa jam kita naik pesawat. Nah, sampai ke sana tak ada warung, kita pun berdatang ke rumahnya. Pas jam makan, nah dia bilang, kami sedang cerita-cerita. Nah, terus dia bilang, nah ini masnya nggak buru-buru kan? Nggak buru-buru. Kita makan siang di sini. Nah, sampai pada kalimat kita makan siang di sini, udah, berarti udah aman. Kita ada warung, nunggu angkot nanti sore baru ada. Ya dia, ya. Udah, terakhir udah aman, udah, baru saya bantah satu persatu, saya bantah. Apa dia bilang? Saya pancing. Kayaknya kami nggak sempat lagi nih. Padahal udah jam makan itu. Nggak sempat, kami permisi. Oh ya udahlah, nggak ditahan lagi. Karena tujuan dia menahan saya tadi mau doktrin. Nah, kita kadang-kadang seringnya begitu. Udah ilmu tak ada, gampang pula makan kan. Nah, jadilah itu. Wallahu a'lam. Nah, ini saya informasikan sedikit, bukan untuk saya, untuk Bapak, bukan untuk saya. Saya membuat pesantren tahfiz Quran di Jalan Banten. Lewat Jalan Banten itu masuk ke dalam 250 meter kalau nggak salah. Ada 250 meter. Nggak sampai ya? Hah? Udah diukur? Nah, itulah lebih kurangnya kan? Pasal lebih kurang. Nah itu. Nah, tanah timbul juga ada juga ini. Mana tahu kadang-kadang kalau ada orang bongkar-bongkar yang sifatnya bahan-bahan bangunan gitu. Kalau payah buanglah ke sana. Buanglah ke sana. Di sana tahfiz Quran khususnya nanti ke depan pembahasan ini, kader masalah ini. Nah, itulah itu informasinya. Jadi bagi ada orang-orang bilang ini mau buang mana? Oh, buanglah ke sana. Ya, ke tempat kami. Ini sedang pembangunan di sana. Kampung Banten mana, Ustaz? Jalan Banten Diski. Diski. Lewat Padang Hijau, masuk Jalan Banten, masuk itulah kita 200 meter dan 120 meter dapat Masjid Muawanah belah kiri. Dapat Masjid Muawanah belah kiri, maju 50 meter itu nggak sampai lah ya, sekitar maju 50 meter ada sebelah kanan sedang pembangunan itu. Nah, di situ itu. Tanah itu diwakafkan oleh Ibu Leli Miaceh Titi Bobro. Lebarnya 18, panjangnya 81. Itulah sedang dibangun. Nah, itunya. Begitulah wallahu alam.